Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, bisa kita ngobrol sebentar, Bu? Iya, boleh. Silakan, kira-kira apa yang kita akan obrolkan tuh? Iya, Ibu, begini. Saya mau mengobrol tentang kegiatan pembelajaran saya di kelas, Ibu. Oh, boleh. Ibu maunya kegiatannya seperti apa di dalam kelas itu, Ibu? Oh, begini, Ibu. Saya ingin membuat kegiatan pembelajaran di kelas itu lebih menarik, Ibu, dan menyenangkan agar siswa saya itu tidak bosan dan lebih bersemangat, agar mereka itu lebih termotivasi, Ibu. Tapi saya masih bingung, Bu. Kegiatan apa ya yang harus saya lakukan, Ibu, agar meningkatkan motivasi siswa saya di dalam kelas? Oh, seperti itu. Selama ini dalam memberikan pembelajaran di kelas, apa yang Ibu Sartika lakukan? Dalam memberikan pembelajaran di kelas, biasanya saya hanya menggunakan media yang seadanya saja, Bu, seperti buku paket dan gambar-gambar yang saya gunakan untuk mendukung pembelajaran, Bu. Oh, selain itu ada cara lain nggak yang pernah Ibu Sartika lakukan dalam memberikan materi di kelas? Sebenarnya sih ada, Ibu. Kemarin saya pernah membawa siswa-siswa saya itu keluar ruangan untuk belajar di alam sekitar, Bu, untuk mengenal tumbuh-tumbuhan. Selain itu juga saya pernah mengajak siswa saya itu belajar, tentang dirinya sendiri dengan menunjukkan contoh-contoh konkret yang ada di dalam tubuh mereka, Bu, sebagai bahan pengamatan, Bu. Oh, seperti itu. Lalu Iya, reaksi Bu. atau tanggapan muridnya bagaimana? Wah, saat itu reaksi murid pada senang sekali, Bu. Mereka lebih bebas dalam memahami materi pembelajaran karena mereka kemarin itu bisa melihat langsung contoh-contoh contoh-contoh barang-barang yang ada apa tuh organ-organ yang ada di dalam tubuh mereka, Bu. Dan mereka juga langsung melihat tumbuh-tumbuhan secara langsung, Bu. Oh, seperti itu ya. Kalau ibu melakukan seperti itu kegiatannya, apa sih hambatan bagi murid tersebut? Hambatan sih, tak ba tidak banyak, Bu. Sebenarnya dalam kegiatan pembelajaran yang saya gunakan, contoh-contoh konkret tersebut, tidak ada hambatan yang signifikan. Hanya saja saya, sering kekurangan waktu, Bu, kalau melaksanakan pembelajaran seperti itu. Karena dengan membawa siswa itu keluar ruangan, itu butuh waktu yang lama, Bu. Sedangkan satu jam pelajaran hanya 35 menit, Bu. Oh, berarti masalah waktu ya. Iya, Ibu. Nah, jadi begini saja. Jadi kalau seandainya Ibu Sartika bermasalah dengan waktu, jadi Hmm, solusinya saya kasih aja seperti ini. iya, Kalau Bu. Ibu memiliki kompetensi dasar yang sama, jadi Hmm, kompetensi dasar yang sama Ibu satukan. Lalu hmm. misalnya minggu ini Ibu menjelaskan teori-teorinya saja, kemudian pada minggu besok atau minggu nanti Ibu tinggal mempraktekkannya saja. Jadi di sini dengan kata lain harus pandai mengefisienkan waktu. Misalnya minggu ini kita menjelaskan teori, nanti minggu depan baru praktek. Jadi waktunya bisa tercoverkan semuanya, Bu Sartika. Oh, begitu ya, Bu. Berarti saya harus pintar-pintar mengatur waktu ya, Bu, dan menyesuaikan jadwal pelajarannya, Bu. Iya, benar. Hmm. Baik, kalau sudah Ibu Sartika tahu, jadi apa rencana ke depannya untuk Ibu Sartika lakukan? Saya harus menyusun rencana pembelajaran yang berpihak kepada murid berarti, Bu. Kemudian saya juga harus menentukan waktu yang tepat agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, Bu. Tapi metode ini tidak bisa saya laksanakan setiap hari loh, Bu. Sebaiknya saya juga harus sesuaikan dengan materi yang relevan nih, Bu.
Oh, seperti itu. Baik. Mhm. Dalam melaksanakan kegiatan ini, kira-kira Ibu perlu bantuan siapa? Sepertinya kegiatan ini bisa saya kerjakan sendiri sih, Bu, karena, hanya menggunakan media, belajar itu lingkungan sekolah. Namun jika perlu bantuan, saya akan meminta bantu dengan guru-guru yang bersedia membantu, seperti guru bidang studi yang, memiliki jam mengajar yang sedikit, Bu. Oh, seperti itu. Baiklah, Bu Sartika, kalau seperti itu memang sudah bagus. Langkah-langkah yang Ibu Sartika lakukan itu sudah bagus. Baik, kira-kira Alhamdulillah. ada lagi yang Ibu Sartika mau sampaikan? Sepertinya, sementara waktu hanya itu, Ibu, masalah yang ingin saya, bicarakan sama Ibu. Tetapi saya berharap jika lain kali saya memiliki masalah lagi, saya, mau minta saran dari Ibu lagi ya, Bu, ya. Semoga Ibu mau membantu saya lagi. Boleh, boleh sekali. Kita kan sama-sama Alhamdulillah. sharing. Saya juga Mhm. sebagai rekan sejawat juga punya masalah. Nanti saya akan sampaikan juga sama Ibu Sartika atau yang lain. Yang jelas kita harus saling membantu dan saling memberi solusi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Bu, ya, atas Ya, sarannya dan silakan kalau solusinya, Ibu Bu. Sartika ada yang lain lagi, saya tunggu. Oh, enggak, Bu. Sementara itu saja, Bu. Terima kasih ya, Bu, ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Assalamualaikum, Bu. Apa kabar? Apakah Ibu sehat pagi hari ini, Bu? Waalaikumsalam, Bu Rosidah. Alhamdulillah, saya sehat. Bu Rosidah sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya sehat, Bu. Bu, sebenarnya saya ingin berbincang-bincang sama Ibu. Apa Ibu ada waktu enggak, Bu? Oh, ada, Bu. Kebetulan saya juga lagi santai nih, Bu. Lagi menikmati suasana yang hening. Ayo, Bu, silakan masuk ke ruangan saya, Bu. Sambil kita duduk-duduk di sofa, biar enak ngobrolnya. Ayo, Bu. Iya, terima kasih ya, Bu. Begini, Iya. iya, begini, Bu. Kira-kira Saya jadi galau ini, Bu. Saya apa jadi tuh, Bu? pikiran tentang persiapan lomba murid kita untuk ikut festival lomba seni siswa nasional bulan depan nanti, Bu. Oh, ya, ya, ya. Bidang apa tuh ya, Bu Rosidah, anak kita ikut lombanya? Anak kita ikut lomba seni lukis, Bu. Oh, begitu. Dalam berapa minggu ini kira-kira apa yang telah Bu Rosidah lakukan untuk mempersiapkan keterampilan anak yang ikut lomba melukis itu, Bu? Untuk 2 minggu terakhir kemarin, saya telah menyuruh anak itu untuk melihat-lihat YouTube dan coba melukis pemandangan yang agak sulit. Tujuannya adalah supaya anak kita tersebut bisa menguasai warna-warna, kira-kira warna-warna yang apa cocok untuk sebuah pemandangan laut, pemandangan awan, dan pemandangan alam sekitar. Jadi dengan dia menonton YouTube atau mencari pemandangan-pemandangan yang baik, mungkin bisa memicu semangatnya untuk melanjutkan latihannya, Bu. Tapi ada sedikit yang tidak nyaman bagi saya, Bu, sebagai pembimbing melukis ini. Sepertinya itu kurang tertantang kayaknya, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Lalu, apa yang Ibu Rosidah pikirkan lagi yang bisa lebih menantang semangat melukis anak-anak yang terpilih tersebut? Saya punya rencana loh, Bu. Rencana saya ini mungkin kita harus mengadakan lomba melukis antar kelas. Karena dengan adanya lomba melukis antar kelas, ini akan membuat anak kita yang kita persiapkan untuk lomba tingkat provinsi ini akan menjadi bersemangat untuk lebih menguasai dan mencari eh, apa namanya itu event-event tertentu yang bisa dia lukiskan. Jadi dengan adanya lomba tersebut, dia terus bersemangat sampai pada saat nantinya ikut perlombaan. Jadi rencana saya seperti itu, Bu. Apakah baik menurut Ibu atau gimana? Wah, itu bagus sekali, Bu Rosidah.
Dan ini akan membuat anak kita yang ikut lomba itu, yang kita persiapkan untuk lomba provinsi tersebut, lebih percaya diri, Bu Rosida. Iya, benar sekali Bu Sartika. Lagipun saya sebagai pembimbing seni lukis ini akan merasa anak saya ini akan menjadi lebih terpicu untuk mempersiapkan diri di ajang lomba tingkat provinsi. Nah, kira-kira kapan nih Bu Rosidah mau memulai perlombaan antar kelas tersebut? Insya Allah saya melakukannya dalam minggu ini, Bu. Rencana saya di dalam minggu ini biar cepat. Karena apa? Nanti saya sebagai guru pembimbing seni lukis ini akan lebih punya banyak waktu untuk membimbing anak-anak kita tersebut. Jadi insya Allah dalam minggu ini akan saya siapkan lomba antar kelas tersebut, Ibu. Wah, itu memang bagus sekali, Bu Rosida. Baiklah, kalau begitu, apa saja perlengkapan Kira-kira untuk gimana lomba? menurut Ibu kalau seandainya Wah, itu bagus sekali, Bu Rosida. Memang lebih cepat, lebih bagus kita laksanakan. Kira-kira apakah perlengkapan yang Bu Rosida butuhkan untuk perlombaan tersebut? Bu Iya, Rosida. rencananya saya dengan bendahara akan mempersiapkan peralatan-peralatan melukis anak kita, Bu. Nanti saya akan dengan bendahara akan mempersiapkan peralatan-peralatan lukis anak kita apa yang dia butuhkannya, Bu. Iya, bagus itu Bu Rosidah. Sampaikan saja sama bendaharanya ya Bu Rosidah ya. Terus jangan lupa juga Bu Rosidah, sampaikan juga ke wali kelas yang lain agar mendata dan mencari siswa-siswanya yang mau ikut lomba. Jadi bisa kita seleksi lagi ya Bu Rosidah ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Saya akan menyampaikannya dengan wali kelas. Baik, Bu Rosida, semoga lancar kegiatannya dan semoga Bu Rosida tetap semangat membimbing siswa-siswa kita itu ke tingkat provinsi ya. Ya, terima kasih, Bu. Baik Bu Rosida, jangan lupa kabari saya lagi nanti ya. Saya ingin dengar dari Bu Rosida tentang peningkatan yang terjadi pada murid-murid kita tersebut. Mudah-mudahan murid-murid kita tersebut masuk ke dalam 3 besar ya Bu Rosida ya di tingkat provinsi tahun ini juga. Iya, amin. Mudah-mudahan ya, Bu Amin. ya. Mudah-mudahan anak kita untuk tahun ini bisa masuk dalam 3 besar. Amin. Baik Bu, hanya ini saja yang saya ingin bincangkan sama Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan Ibu mampu memberi solusi dan mensupport saya. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Mudah-mudahan sukses acara kita. Amin. Apa ada yang lain yang ingin Ibu Rosida kongsikan lagi bersama saya? Sepertinya tidak ada Bu. Oh, Sudah baiklah. jelas sekali. Ya, baiklah Bu Rosida. Baik, saya izin dulu ya Bu Rosida ya. Kebetulan saya masih ada kegiatan lagi Bu Rosida. Ya, sampai jumpa besok ya Bu Rosida. Ya, baik Bu, silakan Bu. Terima kasih ya Bu ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hasil dari refleksi saya adalah memahami dengan baik cara penerapan coaching Tirta. Saya mampu memahami dan memberikan pertanyaan mencair dari coach saya, dan saya mampu memberi semangat kepada coach saya untuk menemukan solusi dari pemikirannya sendiri. Saya mampu hadir dengan kesadaran penuh kepada coach saya. Sebagai coach saya bisa berbagi, ini untuk yang kedua ini, yang tadi sebagai coach. Sebagai coach, saya bisa berbagi kesulitan bersama coach. Dengan berbagi kesulitan saya bisa menemukan solusi dalam mengatasi kesulitan tersebut dan bisa memberikan kesadaran penuh kepada coach saya. Sehingga saya mampu untuk mencari jalan keluar dengan lebih bersemangat. Refleksi. Kemudian umpan balik dari coach. Umpan balik dari coach, apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Yang saya rasakan adalah sebelum terjadinya coaching, saya merasa gundah karena beban
pikiran dengan persoalan yang saya hadapi. Tetapi pada saat coaching saya lebih lega dan plong karena saya diberi support dan solusi yang baik oleh coach. Coach sangat mendukung dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang saya sendiri dapat menemukan penyelesaiannya. Dan saya bahagia sekali saat proses coaching tersebut. Demikian, Ibu Sartika. Mantap, Mantap. mantap. Kalau Ipit Oke. tadi tuliskan hasil refleksi Anda. Ada latihan coaching tadi sebagai coach saya sudah menjadi pendengar yang baik dengan mendengarkan masalah dari coach saya dan saya telah memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang untuk menggali ide dari coach mulai dari menanyakan permasalahannya, terus tindakan yang pernah dilakukannya, yang akan dilakukannya, terus rencana yang akan dilakukannya untuk pengembangan permasalahannya tadi, dan persiapannya apa yang akan dilaksanakannya untuk bisa menyukseskan rencana perlombaannya tadi. Saat pelaksanaan coaching tadi saya mungkin sedikit canggung karena memikirkan waktu tadi, terus tadi suara coach saya juga sempat tersendat tadi, mungkin jaringan di saya tadi. Terus untuk selanjutnya saya akan mencoba lebih tenang lagi melakukan coaching terhadap coach sehingga bisa mengalir seadanya seperti berbicara sehari-harinya agar menggali ide-ide baru dari coach saya. Agar tujuan yang diharapkan oleh coach tercapai. Terus tuliskan umpan balik dari coach Anda. Ini tadi Ipit pikir tadi coach untuk diri Ipit sendiri tadi Bu ya. Terus kalau Ipit di sini tadi Ipit membuat, menurut saya dalam coaching tadi yang saya lakukan sudah baik, tetapi saya kurang menggali ide-ide dari coach lebih banyak lagi sehingga coach bisa menemukan ide-ide yang lebih baik dari ide yang telah disampaikannya tadi. Sekian, terima kasih.